Halo sahabat sekalian, ketemu lagi di channel PLTS Sederhana. Gimana kabar sahabat semua? Semoga tetap dalam keadaan baik dan juga sehat selalu. Oke sahabat, di kesempatan kali ini saya akan coba perlihatkan sistem panel surya saya yang di luar ini. Jadi kenapa sih kok nggak saya letakkan di atas seng? Kenapa saya lebih memilih di bawah? Kemudian apa sih keunggulannya jika diletakkan di bawah gini? Terus saya menggunakan mounting rail ataupun bracketnya ini jenis apa dan gimana gitu. Oke sahabat, langsung saja ya. Tapi sebelum saya lanjutkan cek jangan lupa untuk di like dulu video ini, dan bagi sahabat yang baru berkunjung silahkan di subscribe dahulu. Oke sahabat, sedikit cerita ya untuk panel saya yang ini 200 WP per lembar, ini ada dua. Kemudian yang di sini ini juga 200 WP. Nah sebenarnya yang di sini ukuran yang ini dua ini sama, terus yang ini ukurannya sedikit lebih besar. Dan untuk ukuran yang ini sebenarnya ada tiga, makanya ini ada space lebih ya. Di sana juga ada space lebih. Harusnya ini muat tiga, tapi yang satunya lagi pecah, jadi nggak bisa dipasang di sini. Ya akhirnya cuma dua saja yang dipasang. Kemudian ini 18 PMP, kemudian yang di sana itu 18 PMP juga, makanya ini saya seri, kemudian saya paralelkan dengan yang ini. Memang yang ini voltasenya itu 36 VMP, jadi ketika saya gabung antara panel 3 ini ya, ini seri dulu, baru yang ini saya paralel dengan ini, maka jadilah kombinasi yang lebih bagus. Nah salah satu alasan saya kenapa panel surya ini saya letakkan di bawah itu, ketika melakukan maintenance ataupun perbaikan itu lebih mudah daripada diletakkan di atas atap sana ya, karena itu posisinya kecil, jadi ketika mau bersihkan ataupun mau ngecek kabel itu juga jadi kendala, harus pakai tangga dan sebagainya. Kemudian jika diletakkan di bawah sini, salah satu keunggulannya itu sirkulasi udara di bawah panel surya itu benar-benar bagus. Angin itu bisa lewat bebas di bawahnya, jadi untuk panas itu bisa langsung turun ke tanah. Jika dibandingkan di atas seng ya, meskipun jaraknya itu jauh, maka panas yang dari panel surya itu masih mantul dulu di atap, karena kebetulan atapnya itu seng dan panas banget ketika siang hari. Mungkin agak berbeda ya jika atapnya itu pakai genteng, karena genteng biasanya kan lebih menyerap ya daripada seng, tapi akan lebih unggul lagi jika diletakkan di bawah gini. Kemudian di beberapa waktu lalu ada yang sempat komen minta disepil apa sih bracket panel surya yang saya gunakan. Nah sebenarnya ada dua macam ya, yang di sana dan yang di sini. Nah di sini ini saya tunjukkan dulu. Nah sebenarnya di sini saya hanya menggunakan burti saja yang ya saya buat seperti ini ya, melintang ke sana sampai ke sana. Kemudian untuk penyangganya ini saya tepatkan di lubang dari panel surya. Jadi di sini ada lubang. Kemudian saya kasih paku ya, ada di sini pakunya. Kelihatan atau enggak, tapi di sini ada. Oh ya, yang sebelah sana ya, cuman dua saya pasang ya. Jadi di sini saya sangkutkan ke paku saja, sedikit dibengkokkan ke arah depan supaya benar-benar nyangkut. Nah, supaya panel ini tidak bergerak, ini saya kasih ya di sini besi seperti ini yang kemudian saya baut. Nah, sebenarnya ini solusi mungkin bagi sahabat yang ingin memasang panel suryanya di bawah seperti ini bisa digunakan dengan metode seperti ini, tapi usahakan dengan rangka ataupun kayu yang lebih bagus. Ini saya hanya menggunakan kayu seadanya saja, karena niatnya ini mau saya perbarui lagi, tapi ya sudah bertahun-tahun tetap seperti ini. Jadi ya, tapi ini masih lumayan kuat karena memang penyangganya ada 4. Jadi kemungkinan ada sahabat yang tinggal di pelosok seperti saya dan ingin membuat bracket panel surya dengan apa adanya ya, pakai kayu yang kokoh, bisa juga ditiru seperti ini. Ini untuk budgetnya ataupun anggarannya lebih murah ketimbang yang model seperti ini.
Kemudian ini lagi ya, ini saya sepil juga. Untuk panel surya yang 2 ini, sebenarnya 3 ya, ini muat 3. Ini sengaja saya belikan mounting rail ataupun bracket asli panel surya, khusus untuk panel surya yang biasanya digunakan untuk skala besar. Jadi untuk PLTS besar biasanya menggunakan mounting rail seperti ini. Nah untuk ini bahannya ini nggak berkarat ya, seperti apa ya, heatsink pada inverter, pokoknya pendingin gitu ya. Ini kalau pagi ini bener-bener dingin, apa namanya, aluminium atau apa ini ya, saya kurang paham juga. Cuman ini nggak mau berkarat ya untuk bahannya, dan ini kokoh, bener-bener kokoh, ini kokoh, kaku gitu ya. Dan daripada berkarat dia milih berlumut gitu, jadi memang ini beberapa kali sering saya bersihkan lumutnya. Kemudian untuk bracket ini ya, klemnya ini namanya end clamp untuk menjepit panel surya di bagian paling akhir. Ini hanya menggunakan metode jepit saja, jadi untuk panel surya ini tidak dilobang ataupun tidak ada melukai ataupun ngebor dari panel suryanya, jadi tetap utuh. Gimana kita waktu beli ya seperti itu, hanya dijepit saja. Dan untuk kekuatannya ini benar-benar kuat. Di ada 4 end clamp ataupun bracket yang tepi sini tuh ya, jadi sebelah sini, sebelah situ, sama di ujung sana itu ada 2. Kemudian untuk yang di tengah ini namanya middle clamp. Jadi bagian-bagian yang menjepit tengah ini ada 2 jepitan untuk kanan dan kiri. Jadi misalnya ada 3 panel surya yang dipasang, berarti ininya ada 4 ya, 2 di bawah dan 2 di atas. Nah ini juga nggak mau berkarat, ini udah bertahun-tahun saya pasang tapi nggak berkarat. Untuk bautnya juga nggak berkarat ini. Kemudian untuk penyangganya ya, jadi dari mounting rail ini ya, bracket yang panjang penyangga panel surya ini, ke bawahnya juga menggunakan bracket yang nggak mau berkarat ya, sama sejenis ini juga nggak berkarat ini ya. Jadi penyangganya ini tergantung berapa tiang yang dipasang, semakin banyak panel suryanya tentunya harus semakin banyak ininya. Nah untuk harganya sebenarnya nggak terlalu mahal. Ini dulu sewaktu saya beli berapa ya, nanti coba saya tulis di layar ya untuk harganya, karena saya sudah lupa. Nanti coba saya cek lagi untuk harganya, termasuk bracket yang ini, end clamp dan semuanya ini saya tulis nanti. Jika perlu saya tulis di deskripsi ya ataupun di pin komentar untuk bracketnya ini. Mungkin sahabat ada yang ingin membeli juga karena ini nggak mahal, dan kalau untuk bahannya ini benar-benar kokoh ya. Untuk yang ini ya tergantung pilihan sahabat, mau pakai yang seperti ini modal ya ini ya, atau mau pakai yang tipe kayu seperti ini. Untuk tipe seperti ini ya lebih murah, beli burti yang enggak terlalu besar pun sudah kokoh. Itu pilihan sahabat lagi lah pokoknya. Kemudian untuk pemasangan panel surya di bawah seperti ini sebenarnya ada resiko yang harus kita tanggung ya, karena pemasangan di bawah seperti ini tidak cocok di beberapa tempat, mungkin tempat yang banyak orang lalu lalang, kemudian rawan dicuri maling ya. Ini nggak bisa ditaruh bawah gini, bisa-bisa malam ya dicopot, dibawa kabur gitu. Jadi kalau misalnya sekiranya tempatnya aman dan nggak ada maling ya, pokoknya aman gitu ya, ya bisa ditaruh di bawah. Tapi ketika mengkhawatirkan untuk dipasang di bawah ya usahakan entah dipasang di atas atap atau di mana yang benar-benar aman. Kemudian salah satu hal yang harus dipertimbangkan lagi ya ketika panel surya ini dipasang di bawah itu kabel. Menurut saya kabel, kemudian MC4 ini kena hujan panas ya. Ini. Jadi untuk kabel dari panel surya ini aman ya, karena memang sudah benar-benar untuk kabel outdoor. Tapi untuk MC4 nya ini punya saya, MC4 yang dari panel surya ini ya, sini ini pecah. Jadi ketika hujan ini rembes ke dalam sini.
dan kabelnya jadi hitam. Ini coba saya kasih isolasi supaya benar-benar nggak terkena hujan. Padahal ini bawaan dari MC4 panel surya. Dan ini coba saya kasih lem supaya nggak bisa masuk. Kemudian untuk MC4 yang sini ini saya ganti ya. Dan ini sebenarnya saya ganti juga. Jadi untuk bagian sini sudah diganti. Sebelumnya itu rapuh ketika kena hujan panas. Dan untuk panel surya yang ini juga sudah saya ganti semua karena rapuh kena hujan dan panas. Nah sebenarnya lebih bagus untuk MC4 ini ditaruh di bawah panel surya sini ya, entah di baut atau di gimana. Yang penting di bagian sini untuk MC4 nya. Karena untuk MC4 ini bahannya plastik ya, jadi ketika kena hujan panas pasti rapuh juga. Kemudian kabel. Untuk kabel itu harus benar-benar kabel outdoor ya, bisa pakai kabel PV1F, tapi harganya memang lebih mahal dibandingkan kabel yang merek lainnya, tapi itu tahan cuaca panas hujan. Untuk merek di bawahnya sahabat bisa pakai merek Supreme, itu sudah lapis 2 ya untuk kabelnya ini, jadi tahan untuk di outdoor. Untuk yang saya pakai ini merek Jembo, yang harusnya ini nggak bisa dipakai di luar, dan saya paksakan saya pakai di luar. Ini luntur ya, tapi untuk kualitasnya masih bagus, yang masih lentur dan nggak patah. Padahal ini sudah beberapa tahun saya gunakan, tapi memang warnanya yang merah ini jadi agak keorenan ya, nggak merah lagi, ibaratnya pudar warnanya. Dan ya memang ini bukan kabel untuk outdoor. Dulu rencananya untuk kabel ini memang akan saya kasih pipa gitu, jadi masuk ke pipa baru saya salurkan ke sistem PLTS yang di sana. Tapi ya masih banyak yang harus saya kerjakan, sampai sekarang nggak kepasang. Oke, jadi gitu ya sahabat, untuk pemasangan panel surya di bawah sebenarnya ada keunggulan dan juga ada kekurangannya. Ya keunggulannya memang lebih mudah ketika kita memperbaiki ataupun membersihkan, ataupun ketika ingin mengganti, pokoknya mudah untuk dijangkau. Tapi perlu dipertimbangkan lagi apakah keadaan di tempat sahabat itu aman dari ya orang-orang usil ataupun maling, yaitu perlu dipertimbangkan lagi. Kalau misalnya tempatnya nggak aman ya jangan diletakkan di bawah gitu, karena ya kita lebih menjaga aset ataupun barang yang kita punya. Usahakan diletakkan yang lebih aman, baik itu di atas seng ataupun di atas atap atau di atas manalah, pokoknya yang lebih aman gitu. Kemudian perlu dipertimbangkan juga untuk MC4 dan kabelnya itu benar-benar yang berkualitas. Nggak bisa pakai kabel yang bukan untuk outdoor. Usahakan kabelnya itu pakai yang PV1F dari merek Slow Cable. Begitu juga untuk MC4-nya, pakai yang merek Slow Cable. Dan itu merupakan merek rekomendasi saya untuk kabel dan MC4. Benar-benar kuat dan tahan. Oke sahabat, saya rasa untuk pembahasan kali ini cukup sekian dulu ya. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua, dan jika ada yang perlu ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar, atau sahabat ingin belanja beberapa komponen PLTS, coba cek di pin komentar saya atau di deskripsi video ini. Di sana saya sudah meletakkan link koleksi Shopee saya, dan sahabat bisa melihat beberapa rekomendasi komponen PLTS. Nantinya sahabat bisa lihat foto dan harganya langsung, dan akan diarahkan ke toko yang rekomendasi. Oke sahabat, sampai jumpa lagi pada video berikutnya.